Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Dalam kesempatan ini kembali kita memuji Tuhan sebelum kita beranjak melakukan tugas-tugas kita hari ini. Kiranya firman Tuhan memberangkatkan kita dan membekali kita untuk hidup sepanjang hari ini. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat yang pertama. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami percaya akan firman-Mu lewat lagu pujian kami. Tangan Tuhan selalu memegang kami, memberkati kami. Dan itulah kesaksian kami di pagi ini atas kehidupan yang kami nikmati, kami jalani. Kami boleh bangun dari peraduan kami di sepanjang malam. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai dan melakukan setiap aktivitas kehidupan kami, Tuhan kiranya membekali kami lewat firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang ke-6 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba, ai di boto hamudo, sumuang jaloon ni ganup siat Tuhani, nadinggan naniulana, manang hatuban ibana, manang anak mata. Demikian firman Tuhan. Dari firman yang kita baca hari ini langsung boleh kita maknai bahwa ternyata hidup kita sama di hadapan Tuhan. Apakah kita seorang merdeka? Apakah kita seorang hamba? Dalam bahasa Batak tadi, hatuban manang anak mata. Tentunya kita yakini ini karena memang kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap orang sama. Katakan saja misalnya hari-hari untuk kita jalani. Kita punya hari dalam seminggu 7 hari. Waktu dalam satu hari 24 jam. Tidak ada yang berbeda antara A dan dengan si B. Tapi yang menjadikan kita berbeda, bagaimana kita memaknai hidup yang kita jalani ini. Bagaimana kita mengimani setiap peristiwa yang Tuhan perbuat di tengah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, makhluk yang juga disebut homo laboran, makhluk pekerja yang hingga saat ini kita mempercayainya, kita meyakininya, sehingga kita masing-masing tentu membutuhkan pekerjaan. Apakah kita bekerja di kantor, bekerja di sekolah, di rumah sakit, pasar dan sebagainya. Karena melalui pekerjaan itu kita mengharapkan kebutuhan hidup, keperluan-keperluan finansial hidup dapat kita penuhi.
Tapi saat ini kita perlu bertanya, saudaraku yang terkasih, apa sesungguhnya yang telah memotivasi kita untuk bekerja? Apakah hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita? Ya, tentu ini masing-masing kita boleh memberikan respon atau jawaban. Tapi saya mau mengajak kita akan apa yang pernah dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun profesi, pekerjaan, jabatan, keseharian kita, aktivitas kita, firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita, apapun pekerjaan kita, perbuatlah untuk Tuhan. Dan tentunya kita percaya, lewat pekerjaan itulah Tuhan memberi kita berkatnya. Tuhan memberi kita kebutuhan hidup, apapun yang kita perlukan. Maka jika firman Tuhan ini menyadarkan kita akan setiap pekerjaan yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, sudah tentu kita akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, berusaha melakukan yang terbaik. Karena kita tahu bahwa perbuatan atau pekerjaan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan dalam hidup. Jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang boleh dirasakan oleh orang lain. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, bahkan hasil dari pekerjaan kita terkadang kita juga tidak begitu cepat memperoleh hasil. Atau sebaliknya, kita harus menunggu dalam waktu yang begitu lama sehingga hasilnya boleh kita nikmati. Untuk itu, saya teringat dengan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Ia dilahirkan dalam daerah pedalaman Kentucky tahun 1809. Walaupun sejarah perjalanannya dia akhirnya mati dibunuh dan usianya hanya 56 tahun. Tapi yang mau saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kehidupan Lincoln ini dari susah hingga sampai menjadi seorang presiden. Hidupnya susah. Di awalnya dia bekerja sebagai pemisah rel kereta api, pendayung perahu. Selanjutnya dia menjadi tukang pos, pengukur tanah, penjaga toko. Akhirnya dia menjadi pengacara dan menjadi anggota Kongres. Ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden, beberapa kali Lincoln mengalami kegagalan. Akhirnya dia menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16 dan menjadi presiden yang sangat legendaris. Karena apa? Karena dia berperan menghapus perbedaan warna kulit, rasial, yang kita tahu itu sangat mencolok antara kulit putih dengan kulit hitam. Kehidupannya yang susah akhirnya berhasil menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat, dan dia tidak pernah melupakan orang-orang kecil yang harus dia bela. Dari cerita atau kesaksian kehidupan Abraham Lincoln ini, kita mau belajar bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan setiap pekerjaan baik, perbuatan baik yang kita lakukan, yakin dan percayalah Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal, bahkan melebihi yang kita pikirkan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Maka kita boleh bersaksi sebagaimana ungkapan yang mengatakan life is beautiful. Hidup ini indah. Memang harus kita akui bahwa benar adanya hidup ini memang indah. Ketika kita berpikir indah,
dan mengharapkan yang baik, maka kebahagiaan bukan sekedar peristiwa saja, melainkan bagaimana respon kita, respon setiap orang terhadap peristiwa tersebut. Bahwa ternyata dalam hidup ini banyak orang miskin atau kaum yang termarginalkan hidupnya tetap saja berbahagia, menikmati sukacita. Karena apa? Dia merespon hidup itu dengan baik. Sebaliknya, banyak orang kaya raya secara finansial hidup berlebihan malah. Namun kehidupannya selalu dilanda ketegangan emosional karena target-target hidup yang tidak jelas. Saudaraku yang terkasih, maka ketika kita mencermati hidup ini lebih dalam, kita akan menemukan banyak hal yang tadinya tidak mungkin, namun akhirnya menjadi mungkin untuk dilakukan. Sebagai orang beriman, orang percaya, kita punya iman kepada Tuhan yang mampu melakukan setiap hal dalam hidup kita. Ada beberapa contoh ketidakmungkinan yang dipikirkan manusia yang sekarang sudah mungkin. Yang pertama, bahwa dahulu rasanya tidak mungkin manusia mampu terbang seperti burung. Namun dengan penemuan pesawat terbang telah mematahkan ketidakmungkinan itu. Bahwa manusia sudah boleh terbang tinggi, bahkan berpuluh-puluh ribu kaki di atas permukaan laut atau bumi. Kedua, dahulu rasanya tidak mungkin memberantas satu wabah penyakit dengan cepat. Namun sekarang menjadi mungkin karena telah ditemukannya antibiotik dan vaksinasi. Dan kita berharap pandemi COVID-19 juga Tuhan akan memberikan jalan agar antibiotik atau vaksinasi yang boleh untuk kita konsumsi sehingga virus ini boleh hilang. Ketiga, kita merasa tidak mungkin dapat mengunjungi bulan. Dan sekarang sudah terbukti bahwa manusia telah menginjakkan kakinya di bulan. Ada lagi seorang karyawan yang selalu berpikir dalam hidupnya sehari-hari, merasa tidak mungkin menjadi seorang manajer. Ternyata hari ini dia menjadi seorang manajer, menduduki jabatan sebagai manajer dengan segala tanggung jawab dan fasilitas yang dia terima. Dan satu lagi, ibu bapak saudara yang terkasih, dahulu mungkin tidak terbayangkan bagi banyak orang untuk memiliki sebuah rumah pribadi yang dicicil sedemikian rupa. Dan ternyata hari ini tanpa terasa sudah melunasi cicilan yang terakhir. Sungguh bahagianya hidup. Dari beberapa ketidakmungkinan ini ternyata tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu percaya kepada Tuhan. Hanya yang menjadi kendala terbesar dalam menghadapi segala pekerjaan seberat apapun adalah apa yang pikiran katakan kepada kita. Ketika pikiran kita mengatakan tidak mungkin, maka sekuat apapun usaha kita yang kita lakukan akan terasa sia-sia. Oleh karena itu, langkah utama dalam mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah mengubah pikiran kita, mengubah cara berpikir kita, mindset kita harus dirubah. Melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang masih bisa kita lakukan untuk menjawab setiap tantangan yang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih, ada seorang James Allen, seorang filsuf mengatakan, pikiran-pikiran yang buruk atau tindakan-tindakan yang tidak baik tidak pernah menghasilkan perbuatan yang baik. Tapi juga dikatakan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang baik tidak akan pernah menghasilkan atau membuahkan hasil yang buruk. Apa arti dari ungkapan ini?
bahwa ternyata terkadang pikiran dan perasaan kita yang justru menghambat pencapaian tujuan hidup yang telah kita tata, persiapkan atau susun sedemikian rupa. Untuk itu pada hari ini, karena kita telah mampu mengendalikan pikiran, karena kita punya Tuhan yang kita percaya, dan kita tidak lagi mengendalikan hidup kita dengan pikiran, kemampuan, pengetahuan kita. Karena ternyata banyak orang yang hanya mengandalkan pengalamannya, mengandalkan pikirannya, dan mengandalkan pengetahuannya sendiri untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi, hal-hal yang tidak mungkin, dia semakin menghadapi kesulitan. Untuk itu, tidak ada manusia yang terlalu hebat untuk menjalani hidup ini. Hanya Tuhan, Sang Khalik, pemilik kehidupan, yang hebat dan berkuasa atas segala sesuatu. Maka hari ini, lewat firman Tuhan, jangan pernah menganggap sia-sia setiap hal yang kita lakukan, kebaikan demi kebaikan. Percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan melihat, Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian kita. Maka bersama Tuhan Sang Khalik, tempat kita berserah, tempat kita menyerahkan seluruh hidup kita. Maka kata impossible, tidak mungkin, bisa berubah menjadi I am possible. Saya mungkin, saya bisa, karena Tuhan memampukan saya. Dan kita pun akan menerima kebaikan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami mengaku bahwa Engkau telah memberikan kami kehidupan yang sungguh-sungguh kami nikmati. Bahwa dalam menjalani hidup ini pun Tuhan telah memberikan setiap kebutuhan kehidupan kami. Akan tetapi Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan untuk mencapai, memperoleh setiap hal yang kami butuhkan dalam hidup. Kami juga harus melakukan, harus bekerja, terlebih melakukan hal-hal kebaikan dalam hidup kami pribadi bersama orang-orang di sekitar kami. Terima kasih atas lawatan firman. Bejana hidup kami, iman percaya kami telah dikuatkan. Bekali kami Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami hari ini dan seterusnya. Dan biarlah melalui pekerjaan itu juga kami bersaksi bahwa Tuhan juga memberikan seluruh keperluan kami lewat apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana kami. Saudara-saudara kami, jemaat-Mu juga Tuhan dimanapun berada. Berkati mereka, mampukan untuk berkarya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berkarya, melakukan segala hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan memberikan apa yang kita perlukan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Horas.